Berlatar di malam Natal, kisah akan berfokus pada seorang dokter yang bertugas khusus melakukan otopsi bernama Chen yang saat ini ia sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu mengotopsi jenazah. Ketika Chen sedang sibuk-sibuknya melakukan otopsi, asistennya yang bernama Yuli datang ke ruangan untuk memberitahu Chen jika dia akan berhenti. Yuli beralasan jika dirinya akan pergi ke luar negeri dan tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya. Di mana Chen hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Yuli dan berharap dia bahagia dengan keputusannya. Saat sedang mengganti pakaian, Chen tiba-tiba teringat dengan sebuah tragedi di masa lalu. Ia kehilangan istri tercintanya yang tertembak oleh seseorang misterius ketika sedang berada di toko perhiasan. Untuk menghilangkan kegelisahannya itu, Chen lantas mengajak Yuli makan sebagai bentuk ucapan salam perpisahan karena mulai besok dia sudah tidak akan menjadi asistennya lagi. Di ruang resepsionis, seorang satpam bernama Kang berpamitan dengan dua orang rekannya akan pulang ke kediaman masing-masing karena secara teknis malam ini ia akan berjaga seorang diri tanpa mengetahui jika di luar gedung ada 3 orang misterius yang akan membuat teror mengenakan sebuah topeng untuk menutupi identitasnya. Merasa situasi sudah aman, 3 orang misterius yang diketuai oleh seseorang yang memakai topeng Santa pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memotong kabel keamanan dan... Ya, setelah berhasil masuk, si Santa langsung menodongkan senjatanya kepada Kang, menyita HP-nya dan menyuruh anak buahnya untuk memotong kabel alarm agar dia tidak bisa melaporkan mereka kepada polisi. Sementara itu, Chen bersama Yuli yang baru selesai makan segera kembali melanjutkan pekerjaannya. Yang tak lama kemudian, Kang juga datang bersama 3 orang penjahat tadi, mengancam akan membunuh mereka apabila keinginannya tidak terpenuhi. Santa kemudian memberitahukan alasannya datang ke sana. Ia hanya meminta Chen untuk memeriksa jasad seorang wanita yang merupakan korban penembakan bernama Annie Cheng untuk mengambil sebuah peluru yang saat ini masih bersarang pada tubuhnya. Di tengah momen krusial itu, Kang rupanya memiliki 2 ponsel untuk meminta bantuan, yang hal itu seketika kandas tatkala anak buah Santai mengenakan topeng kurcacimnya darinya. Selanjutnya, si topeng kurcaci menyekap Yuli agar Chen tidak bisa melarikan diri, di mana anak buah Santa yang memakai topeng rusak langsung mengajak Chen ke ruang mayat untuk segera melakukan pekerjaannya. Sesampainya di sana, si rusa yang baru pertama kali berada satu ruangan dengan mayat merasa mual dan tidak sanggup melihat Chen melakukan pembedahan. Ia meminta Chen agar melakukannya seorang diri dan kembali memanggilnya jika pekerjaannya sudah selesai. Setelah peluru berhasil ditemukan, si rusa pun langsung mengambilnya dan memberitahukan hal itu kepada bosnya. Ia memiliki sebuah ide cemerlang, yaitu mengurung Chen bersama rekannya di ruang mayat agar bisa melarikan diri lebih aman sebelum aksi kejahatannya dilaporkan ke polisi. Setelah para penjahat pergi, Chen kemudian mengambil alat bedah dan menghampiri jasad seorang wanita, yang mana wanita itu rupanya adalah Annie Cheng yang sebenarnya. Ia bermaksud mengambil peluru yang asli untuk dijadikan barang bukti karena merasa curiga jika para penjahat itu yang sudah menghabisinya. Santa bersama anak buahnya yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang mampir sejenak untuk membuang peluru tersebut. Namun saat memperhatikan jenis peluru yang dia dapatkan, si Santa malah menyadari jika apa yang mereka bawa saat ini tidak sama dengan jenis yang mereka gunakan saat menghabisi si wanita. Mereka memutuskan untuk kembali demi menemukan peluru yang sebenarnya. Sementara itu, Chen yang sudah berhasil mengambil peluru dari tubuh si korban langsung membuka pintu darurat agar bisa keluar. Hingga setibanya di ruang kontrol, Chen lantas mencari informasi terkait si wanita yang ternyata adalah putri dari seorang bos triad yang ditemukan tewas saat melakukan transaksi barang haram.
Menurut data penyelidikan, 4 orang yang diketahui sedang melakukan transaksi ditemukan meninggal akibat saling baku tembak. Namun, uang sekaligus narkoba dinyatakan hilang dalam insiden tersebut. Hingga tak berselang lama, Yuli menyadari kedatangan para penjahat tadi dan segera menghampiri Chen untuk memberitahukan hal tersebut. Tidak ada pilihan lain, mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam salah satu ruangan. Chen dan Yuli menggunakan sebuah handuk untuk menahan pintu dan mereka memanfaatkan barang yang ada untuk mengelabui para penjahat sampai akhirnya di tengah pelariannya, mereka menyadari seorang petugas kebersihan berada di luar ruangan. Yuli yang sudah beberapa kali memanggilnya dan tidak direspon pun memilih untuk mencari jalan keluar dan berhasil menemukannya tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Menyadari jika pintu tersebut tidak akan bertahan lama, Chen bersama 2 orang rekannya langsung mendorong mobil yang terparkir untuk dijadikan penahan, sehingga mereka hanya perlu menaiki pagar pembatas agar bisa meloloskan diri, tetapi ya, karena postur tubuh Kang yang terlalu berat, Chen bersama Yuli akhirnya kembali tertangkap dan dibawa masuk oleh para penjahat, di mana beliau yang juga masih perlu dibantu untuk sebatas berjalan pun membuat Santa merasa jengkel dan sesampainya di dalam kamar mayat, tiba-tiba suara panggilan kantor umum berbunyi, di mana orang yang menelepon bermaksud untuk mengambil jasad ayahnya sudah diotopsi, yang karena beliau adalah orang penting dari pihak pemerintahan, si Santa memberikan izin kepada Chen agar membereskannya terlebih dahulu. 我给你40秒，你最好在断气之前把尸首找出来。 Dengan cepat, Chen segera mengambil jasad yang akan diberikan, namun Yuli dilarang ikut dan dibawa ke ruangan lain sambil diawasi oleh si rusa agar tidak berbuat macam-macam. Di sela proses pemindahan, Chen dengan sengaja membuat tangannya terluka untuk memberikan isyarat di atas kantung si jasad agar orang tersebut tahu jika saat ini sedang ada perampokan. Namun bukannya mengerti, si pria justru malah menarik jasad tersebut tanpa sedikit pun menyadari akan hal itu. Sementara itu, Yuli terlibat perkelahian dengan si topeng rusa. Ya, mengejeknya demi memancing amarah orang itu agar terdengar hingga ke ruangan lain, di mana Chen yang mendengar suara tembakan segera mengajak si pria untuk meninggalkan gedung. Tapi apa yang terjadi? Dan ya, kejadian barusan hanya sekedar bayangan Chen apabila mengambil keputusan untuk kabur, sehingga ia yang tidak ingin hal itu terjadi memilih untuk tetap mengikuti arahan dari para penjahat sambil kembali memberikan isyarat kepada si pria agar melihat angka yang dia buat tadi. Tapi tetap saja hal itu sama sekali tidak membuahkan apa-apa. Yuli sendiri masih tetap memberontak hingga membuat si topeng rusa pingsan. Ia segera mengambil ponsel orang itu sekaligus kartu pembuka kunci agar bisa keluar dari ruangan. Namun baru saja keluar, si topeng kurcaci datang bermaksud ingin menemui rekannya dan... Karena nomor polisi tidak dapat dihubungi, Yuli segera masuk ke ruangan tempat si topeng Santa yang sedang bersama Chen. Ia memberitahu jika 2 orang rekan bertopengnya kini sudah tewas, sehingga Yuli bisa leluasa menyudutkan si Santa agar segera menyerahkan diri. Sampai akhirnya... 我如果是你，我就不会这么做。
我处理事。 Ya, dua orang tadi rupanya masih hidup karena mengenakan rompi anti peluru, sehingga kandaslah sudah perjuangan Yuli dengan Chen yang baru saja akan menghubungi bantuan, di mana si topeng kurcaci yang jengkel kepada Yuli pun hendak ingin menghabisinya, namun dihentikan oleh Chen karena masih membutuhkan jasa Yuli untuk mempercepat pekerjaannya. 10分钟。 Proses pembedahan kembali berlanjut, namun saat Chen sedang mengobrak-abrik jeroan si wanita, di sana sama sekali tidak menemukan peluru karena sejatinya ia sudah mengambilnya lebih awal, bahkan sampai melubangi bagian belakang tubuh si jasad, seolah peluru yang ditembakkan saat tragedi berhasil menembus tubuh Annie Cheng sepenuhnya. 如果你不相信，那你自己找啊。 Tidak percaya dengan hal itu, si Santa kemudian mencoba untuk mencarinya sendiri, di mana saat proses pencarian sedang berlangsung, ia seketika mengatakan kepada Chen perihal istrinya yang meninggal di toko perhiasan, yang rupanya si Santa juga mengetahui akan tragedi yang menimpa istri Chen waktu itu, sampai akhirnya berhasil menemukan sebuah benda kecil yang menurut Chen hanyalah potongan tulang rusuk akibat tembakan. Menyadari jika apa yang sedang dilakukannya saat ini tidak akan membuahkan hasil, si Santa bersama dua orang rekannya lantas membuka topeng mereka, bahkan memberitahu Chen bahwa orang yang telah menghabisi sang istri sebenarnya pernah tertangkap, namun harus kembali dibebaskan akibat kurangnya bukti dari penelusuran olah TKP. 很无奈吧？ Tanpa sedikit pun memperdulikan perkataannya itu, Chen kemudian membocorkan identitas si topeng Santa yang rupanya merupakan seorang penjudi berat, di mana hal itu terlihat dari stiker angka 8 di belakang ponsel yang dapat diartikan sebagai nomor keberuntungan. Namun di sela pembicaraan, tiba-tiba dua orang polisi datang meminta izin ingin masuk untuk memeriksa situasi tempat tersebut. 是警察，啊，Sir，这里很好，一切正常。我们要亲眼确认有没有事情发生啊，请你开门。 Karena tidak dapat dihentikan, mereka lantas melakukan penyamaran seolah merupakan petugas di tempat itu, di mana dua orang polisi yang melihat adanya kerusakan seketika menyadari jika saat ini sedang terjadi sesuatu, namun belum berani melakukan pergerakan sebelum menemukan keanehan lainnya. Memanfaatkan situasi tersebut, Chen melakukan sesuatu dengan Yuli yang langsung menjatuhkan barang di sampingnya. Ia mencari data terkait tiga orang penjahat ini dan berhasil menemukan jika mereka ternyata adalah seorang polisi. Di sela pembicaraan mereka, si topeng kurcaci juga datang ke sana sambil bersiap untuk mengeluarkan senjata, di mana dua orang polisi yang menyadari akan hal itu segera menodongkan senjatanya terlebih dahulu dan meminta mereka agar berkumpul termasuk Chen dengan Yuli, sampai akhirnya teringat dengan pakaian yang dikenakan oleh Annie Cheng saat ditembak olehnya waktu itu, si Santa langsung melakukan penyisiran untuk mencari pakaian tersebut demi memastikan jika peluru yang digunakan olehnya memang sampai menembus tubuh si korban. Sementara itu, Chen menitipkan peluru yang asli kepada Yuli untuk dibawa pergi, sementara dia sendiri akan tetap tinggal di ruangan demi mengalihkan perhatian para penjahat, sehingga tanpa buang waktu, Yuli segera pergi untuk mencari jalan keluar. Namun apa yang terjadi? Dua orang polisi yang masih terlibat pertarungan saling berjuang demi menangkap para penjahat, hingga pada akhirnya mereka harus bernasib sial dan berakhir kehilangan nyawa, di mana Chen segera mengambil remote alat pengangkut jasad dan menghabisi salah satu di antara mereka dengan cara seperti ini. Memanfaatkan kelengahan tersebut, Yuli segera pergi meninggalkan ruangan. Namun di tengah pelarian, ia malah bertemu dengan si Santa yang sudah berhasil menemukan pakaian milik Annie Cheng, membuat Yuli harus kembali menyelamatkan diri, sampai akhirnya malah tak sengaja menjatuhkan peluru yang seharusnya ia jaga dengan baik. Sementara itu, si rusa yang rupanya adalah kakak dari si topeng kurcaci pun tentu merasa sakit hati hingga berniat menghabisi Chen. Hingga tak berselang lama, si Santa juga datang ke sana seketika memberitahu jika saat ini peluru tersebut ada di tangan Yuli, sehingga mereka langsung membawa Chen ke depan pintu ruangan Yuli bersembunyi untuk dijadikan alat agar Yuli bersedia memberikan peluru tersebut. 待我处理。
Di sana, Chen yang melihat peluru tergeletak membuatnya sadar jika Yuli telah menjatuhkannya, sehingga ia harus berusaha mendapatkan peluru tersebut, di mana Yuli yang saat ini sedang merusak saluran ventilasi pun seketika terhenti tatkala mendengar ancaman dari para penjahat yang akan memotong salah satu jari Chen apabila ia tidak keluar dari ruangannya. 我要开始检验现在手指头了，其他什么都不要出来。 Meskipun Chen kehilangan satu jarinya, ia meyakinkan Yuli agar tidak keluar dari ruangan hingga tanpa dua orang itu sadari, Chen berhasil menyembunyikan peluru itu ke dalam mulutnya. Sementara Yuli yang saat ini kembali berusaha membuka saluran ventilasi udara pun malah terjatuh, yang secara kebetulan membuatnya sadar jika saat ini si Santa bersama rekannya akan segera masuk sehingga... Setelah berhasil masuk, si Santa yang menyadari jika Yuli sudah melarikan diri lewat saluran udara itu pun langsung bergegas keluar untuk melakukan pengejaran. Namun si rusa yang merasa jengkel harus segera melakukan penyisiran dan... Selesai dengan si rusa, Chen juga berhasil melepaskan ikatan pada bagian kaki sekaligus tangannya. Ia langsung mengajak Yuli pergi untuk mencari tempat aman, di mana si Santa yang melihat rekannya tengah kesulitan pun sama sekali tidak memperdulikan keadaannya dan memilih untuk membiarkannya saja demi mendapatkan peluru yang dia inginkan. Sesampainya di ruangan penyimpanan baju, Yuli menemukan si tukang kebersihan sudah tergeletak tak bernyawa, sehingga mereka berdua yang menyadari akan dihabisi akhirnya berniat untuk memberikan perlawanan dengan cara mengecoh mereka menggunakan suara yang terhubung ke seluruh area. 游戏现在正式开始。 Di tengah momen krusial itu, Chen membongkar identitas si Santa yang rupanya adalah inspektur di kepolisian bernama Achong. Begitu pula dengan si topeng rusa yang bernama Samsul. Waktu itu mereka bertiga menerima laporan adanya transaksi narkoba, memantau dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat sebelum melakukan pergerakan. Saat transaksi sedang berlangsung, kericuhan seketika terjadi tatkala ajudan dari bos Triad mengkhianati kesepakatan, sehingga mereka yang ada di sana meninggal terkecuali Annie Cheng, di mana Achong yang melakukan pergerakan malah tergiur dengan uang yang sangat banyak sekaligus narkoba yang ada di sana. 全部拿走。 Saat sedang melakukan penyisiran, Annie Cheng yang menyadari hal itu segera keluar dari tempat persembunyian. Namun naas nyawanya harus melayang di tangan Achong karena tidak ingin ada saksi mata atas apa yang dilakukan olehnya. Namun setelah menyadari jika wanita yang telah dihabisi adalah anak dari seorang bos geng Triad, Achong yang sejatinya tidak ingin diburu oleh para gangster pun berambisi ingin menghilangkan barang bukti yang menjurus kepadanya yang tiada lain adalah peluru. 唐氏节洞察， Karena kejahatannya sudah terlanjur ketahuan, Achong yang semakin dibuat hariwang pun berniat akan menghabisi Chen dengan Yuli. Namun mereka dapat keluar dari gedung ini. 找出来，倒在金门脚下。 Sesampainya di ruang penyimpanan bahan kimia, Chen dengan Yuli kemudian menyiapkan beberapa persiapan untuk menyambut kedatangan Achong yang diantaranya merupakan bubuk mudah terbakar. Dan demi mengulur waktu, Yuli memicu keributan dengan mengatakan kepada Samsul bahwa Achong ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. 你干什么？你疯了！我真他妈瞎了眼！ Sementara Yuli menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan sisi ruangan, Chen mengorbankan dirinya sendiri untuk mengulur waktu dengan cara memancingnya masuk ke ruangan lain terlebih dahulu. Tepat saat Yuli sudah berhasil menyiapkan bahan-bahan dan dipastikan meledak kurang dari 5 menit lagi, Chen kembali datang ke ruangan dengan Achong yang mengejarnya dari belakang dan... Selesai dengan jebakan pertama, Yuli malah ketahuan oleh Achong. Namun secara tiba-tiba, Chen datang memberikan serangan dengan mendorong lemari sampai akhirnya terlibat perkelahian cukup sengit dengan Achong yang masih mendominasi pertarungan.
Dalam situasi terdesak itulah, Yuli berhasil melukai tubuh Acong dengan menggunakan pisau bedah, di mana Chen yang juga tidak ingin kalah segera menghantam bagian kepalanya menggunakan bola kaca, tetapi dengan memanfaatkan kondisinya yang semakin melemah, Yuli segera mengambil pistol dan langsung menodongkannya. Ia berniat menembak Acong agar segera menghentikan teror. Tapi apa yang terjadi? Setelah Acong terlempar akibat perbuatannya, Chen yang menyadari jika waktu peledakan tinggal tersisa sedikit pun akhirnya memberikan peluru tersebut kepada Acong yang menjadikannya seketika terjatuh. Sementara mereka yang terjebak dalam kobaran api terpaksa harus menggunakan jalur alternatif, yaitu setelah semuanya selesai, mereka berdua bisa bernapas lega dan memilih untuk menghabiskan waktu berdua sebelum keberangkatan Yuli ke luar negeri. Sementara Acong sudah terbujur kaku tidak bernyawa sambil memegang peluru yang sangat menjadi incarannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.